warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GERD Anxiety dan Psikosomatis dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Ujub Channel. Teman-teman, selalu saya katakan kepada kalian setiap harinya, selalu tekankan kepada kalian bahwa sekali lagi penyakit asam lambung, GERD, Anxiety dan Psikosomatis ini bukanlah penyakit yang berbahaya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk itu saya selalu mendoakan kepada kalian, saya selalu berharap kalian itu setiap harinya bisa mendapatkan perubahan menuju pemulihan dan pada akhirnya kalian bisa mendapatkan kesembuhan, teman-teman. Yang baru menemukan channel Kang Ujub ini, saya berharap kalian itu memberikan dukungan kepada saya dengan tombol subscribe-nya dan like video-video saya ya, sehingganya saya semakin semangat dan semangat untuk mengupload video-video terbaru seputaran pengalaman saya mengalami anxiety, GERD, dan psikosomatis ini kurang lebih 5 tahun. Untuk itu teman-teman jangan lupa dukung saya ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang mempunyai keluarga yang mengalami penyakit ini, yang sudah habis puluhan juta mungkin, bahkan sudah berobat ke luar negeri namun belum mendapatkan kesembuhan juga, belum mendapatkan pemulihan ya. Teman-teman bisa membagikan video-video saya ya. Di sini kita menjadi satu keluarga yang saling berbagi pengalaman, satu keluarga yang saling terbuka dan tidak perlu takut ya teman-teman. Saya akan selalu welcome dengan pertanyaan-pertanyaannya jika pertanyaan-pertanyaan ini relevan dengan video-video saya. Nah teman-teman, asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis dimanapun kalian berada, ada yang bertanya kepada saya, kira-kira kenapa ketika asam lambung saya naik itu cemas saya juga ikut naik. Nah ini adalah lingkaran ya teman-teman. Jadi saya mengistilahkan penyakit lambung dan pikiran ini seperti sebuah lingkaran. Nah, di mana antara lambung dan pikiran ini mempunyai koneksi yang cukup kuat karena terhubung antara sistem sarafnya teman-teman. Nah, saya kasih satu contohnya. Ketika teman-teman merasakan lapar, ya, ketika teman-teman merasakan haus, nah disitulah sistem lambung ini akan memberikan sinyal atau informasi kepada sistem saraf di otak kita. Nah, si hipotalamus ini dia akan memberikan sinyal kepada diri kita bahwa ada si lambung lagi ingin diisi, si lambung lagi ingin mengurai makanan. Nah, si lambung ini juga tentunya dia dapat tekanan-tekanan dari organ-organ lain. Nah, misalnya jantung, paru-paru, ginjal, dan lainnya. Karena apa? Mereka juga butuh nutrisi dari uraian-uraian yang diurai oleh lambung tadi melalui makanan-makanan yang masuk tadi. Untuk itu teman-teman, salah satunya sebelum kita berbicara tentang masalah kesehatan mental kita, kesehatan pikiran kita, tentunya kita juga harus menjaga makanan kita teman-teman. Karena itu juga mempunyai keterkaitan ya. Bahkan teman-teman, untuk sebagian orang itu yang tidak mengetahui ilmunya teman-teman, yang belum paham-paham juga, ini mereka mengatakan bahwa penyakit ini itu adalah penyakit yang awet teman-teman. Penyakit ini itu adalah penyakit yang tidak bisa sembuh. Mereka mengklaim bahwasannya penyakit ini adalah penyakit yang sampai kita mati teman-teman tidak akan sembuh. Nah ini adalah kekeliruan yang benar-benar saya sangat sayangkan ya. Karena apa? Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Setiap penyakit itu pasti ada jalan keluarnya. Nah, karena apa? Di dalam penyakit itu terdapat hikmah-hikmah dan pelajaran yang akan kita ambil. Yang ini adalah bukti dari cinta Tuhan kepada kita. Saya yakin teman-teman yang mengalami ini pasti kalian itu orang-orang yang baik. Saya yakin sekali kalian adalah orang-orang yang baik. Yang hanya pada saat kemarin-kemarin kalian lalai dengan beberapa kehidupan yang sudah tidak terkendali lagi, baik dari cara makannya, pola tidurnya, pola pikirnya ya, yang kemudian kalian mengalami stres berat ya, yang tidak kalian sadari, kalian kumpulkan sedikit demi sedikit hari demi hari, yang kemudian itu terjadi dampaknya pada hari ini. Nah itu bukan tanpa alasan teman-teman, adalah melainkan di mana bukti daripada cinta Tuhan kepada kalian. Tuhan masih mengarahkan diri kalian untuk bisa menjadi jauh lebih baik dan
bisa mengatur semua aspek kehidupan kalian dengan baik. Itu tujuannya teman-teman, seperti itu. Jadi itulah kenapa saya katakan kalau kalian itu yang mengalami asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, kalian adalah orang-orang yang baik teman-teman. Nah, pasti kalian juga mempunyai kecemasan-kecemasan itu menandakan kalau kalian itu orang-orang yang baik teman-teman. Nah, kalian adalah orang-orang yang sangat-sangat menjaga perasaan orang, ya. Saking sangat menjaga perasaan orang, kalian itu jadi mudah tersinggungan, jadi mudah baperan. Karena apa? Kalian ingin diperlakukan sama dengan kalian cara memperlakukan orang dengan baik. Betul tidak teman-teman? Pasti betul. Nah, inilah yang harus kita benahi teman-teman. Kadang teman-teman, saking baiknya kita, ya, itu kita tidak, saking baiknya kita lupa kalau itu ternyata tidak baik untuk kita, ya. Misalnya dengan ketika kita berharap orang lain akan baik kepada kita karena kita baik kepada mereka. Nah, itu harus kita rubah. Ketika kita berbuat baik kepada mereka, tidak perlu kita mengharap mereka untuk bisa baik kepada kita. Nantinya kita akan mengalami masalah di dalam diri kita. Nah, itu juga penyebab kita mengalami yang namanya gangguan mental dan psikis, teman-teman. Nah, ada banyak, bukan cuma itu saja, ya. Banyak sekali masalah-masalah ini, teman-teman. Nah, dan teman-teman harus ketahui bahwa orang-orang yang kemarin-kemarin tidak menerapkan disiplin 4 pola yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, mereka ternyata teman-teman kambuh lagi, ya, kumat lagi. Ada yang sudah sembuh, ada yang sudah mengalami pemulihan yang cukup lumayan, sudah sekitar 80-90%. Bahkan ada yang sudah 100% sembuh total, terus tiba-tiba kumat lagi. Nah, akhirnya mereka menyimpulkan kalau penyakit ini penyakit yang tidak bisa sembuh. Padahal tidak, teman-teman. Itu karena apa? Setelah mereka sudah sehat kembali, mereka tidak merubah apa yang menjadi kebiasaan buruk mereka, malah kembali lagi seperti kehidupan sebelumnya. Tidak ada ibrah pelajaran dari apa yang sudah mereka alami. Akhirnya mereka bilang lagi kalau penyakit ini penyakit yang tidak bisa sembuh. Nah, ini adalah kekeliruan, teman-teman. Dan saya sangat-sangat tidak setuju dengan itu. Nah, karena apa? Masih banyak sekali orang yang ternyata belajar dari mengambil hikmah dari apa yang mereka alami. Dan mereka sehat-sehat saja. Bisa beraktivitas lagi, bisa bekerja lagi. Ya, teman-teman, ya. Kalian harus terus semangat. Masalah asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini adalah kuncinya adalah disiplin 4 pola, teman-teman. Disiplin 4 pola itu yang sudah saya jelaskan. Menjaga pola makannya, menjaga pola pikirnya, menjaga pola hidupnya, dalam artian tidak begadang, pola tidurnya diatur, olahraga. Itu pola hidup, ya teman-teman, ya. Yang terakhir adalah menjaga pola sifatnya. Nah, sifat-sifat yang saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya, ini yang harus kita rubah, teman-teman. Kita tidak hanya sedang merubah cara kita makan, tapi kita tidak sedang hanya merubah lahir kita, tapi kita akan merubah juga sekalian dengan batin kita. Di dalam tubuh kita ini, teman-teman, tidak hanya raga, tapi ada jiwa di dalamnya juga yang butuh makan, teman-teman. Nah, makanan jiwa itu adalah sifat-sifat kita, teman-teman. Itu, ya, teman-teman harus tahu itu. Nah, supaya apa, teman-teman? Teman-teman itu bisa hidupnya damai, bisa hidupnya bahagia, merasakan kenikmatan dan bisa mensyukuri apa yang ada. Nah, hidup kita tidak akan selalu mengeluh, teman-teman. Karena apa? Kita sudah tahu cara mainnya. Kita sudah tahu bagaimana keadaan dan kondisinya, teman-teman. Jadi kita mendapatkan semangat hidup kembali, teman-teman, ya. Tentunya dengan menerapkan 4 pola tadi, ya, tidak hanya cukup dengan menyadari itu terus salah satu dari 4 itu kita hiraukan. Nah, ini juga salah, teman-teman. Tidak akan maksimal, ya. Mungkin teman-teman sudah jaga pola makan, sudah jaga pola pikir, sudah jaga pola hidupnya, tapi pola sifatnya ini tidak diperhatikan. Mungkin jaga pola sifatnya, sudah jaga pola hidupnya, sudah jaga pola makannya, tapi pola pikirnya tidak diperhatikan. Begitu juga sebaliknya, teman-teman. Jadi keempat ini harus koneksi, mempunyai keterkaitan yang harus kita jaga, teman-teman. Nah, dan jangan jadikan ini beban, ya. Kita ini diminta oleh Tuhan, ya, untuk mempunyai hidup yang kualitasnya bagus, teman-teman. Makanya
Itu bukti cinta dan kasih Tuhan kepada kita ya. Kalau Tuhan itu sayang kepada kita, sehingganya ujian ini harus kita lah yang mendapatkannya teman-teman. Nah jadi itu ya teman-teman ya, kita itu harus selalu tahu dan selalu dalam keadaan sadar, selalu dalam keadaan waras teman-teman. Serangan cemas itu kan bisa saja tiba-tiba muncul, kita tidak usah takut, kita sambut saja dia dengan welcome ya. Ayo silakan, kalau mau datang saja. Dengan cara kita berusaha malah membuat si pikiran-pikiran buruk tadi ini seperti tidak punya harga diri ya. Kita membuat bahwa kitalah yang berkuasa atas diri kita, seperti itu. Jadi kita harus kembali dalam kewarasan kita, sadar kita ya. Ada yang kita rasakan sedikit sensitif di badan kita, yang nyolek-nyolek di tubuh kita, mungkin bagian kiri atas, bagian kanan atas. Kita tidak usah khawatir, tidak usah jangan-jangan saya batu empedu kalau bagian kanan atas. Nah, di kiri bawah saya rasa tidak nyaman. Jangan-jangan saya usus, ya teman-teman tidak usah. Kalau dokter sudah bilang teman-teman asam lambung GERD, nah itu sudah ya murni. Tidak usah lagi teman-teman membesar-besarkan. Oh, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu ya. Percaya saja ya teman-teman ya. Ada juga teman-teman itu beberapa kejadian. Contoh ya, pada saat dia lagi kambuh di rumah, masalah asam lambungnya naik di rumah, dia takut, dia panikan. Pada saat dia dibawa ke dokter praktek, itu ternyata dia udah enakan teman-teman. Belum juga diapa-apain sama dokter, dia udah merasa enakan, udah merasa tenang teman-teman. Itu karena apa? Karena dia merasa ada perlindungan. Dia merasa kalau dia itu tidak dalam keadaan bahaya ya. Nah makanya yang saya katakan tadi itu adalah permainan dari amigdala dan prefrontal cortex yang di dalam pikiran kita. Dia memberi rasa takut dan was-was itu teman-teman. Nah di kita yang mengalami asam lambung, gangguan kecemasan ini, itu kita sedang mengalami permasalahan itu, dan itu harus kita ubah, itu harus kita lawan dengan cara-cara yang sudah saya jelaskan itu. Perlahan-lahan fungsi dari sistem saraf itu, mereka itu amigdala dan prefrontal cortex itu, mereka akan sesuai pada jalurnya lagi teman-teman ya, sesuai pada jalurnya lagi. Seperti saya kira bisa dipahami yang saya katakan ya. Nah pada akhirnya ketika dia sudah, saya lanjut yang tadi, ketika dia sudah di depan dokter, belum juga diapa-apain, belum juga minum obat, dia sudah enakan teman-teman. Dia sudah, kalaupun dia ada rasa tidak nyaman, tapi tidak separah yang di rumah, padahal dia belum diapa-apain loh. Nah itu adalah bukti kalau ini adalah permainan dari psikologinya ya teman-teman ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Teman-teman bisa dukung saya jika video saya memang bermanfaat dan membuat teman-teman bergairah lagi, bersemangat kembali untuk mendapatkan kesembuhan. Silakan teman-teman tekan tombol subscribe-nya, tombol like-nya, dan teman-teman bisa membagikan video-video saya ini. Dan saya akan sering upload teman-teman seputar asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.